Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Kali ini saya akan membuat tutorial untuk menginput nilai pada raport SMK kurikulum Merdeka. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengakses aplikasi raport. Kemudian silahkan inputkan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Pilih tahun pelajarannya, kemudian klik login. Oh, ini passwordnya salah. Nah, ini sudah masuk. Ini contohnya akun saya ya. Jadi saya mengajar informatika, DPK untuk DKV, kemudian MPKK untuk DKV juga. Nah, ini untuk contoh saya akan mengisi nilai pada mata pelajaran DPK atau Dasar Desain Komunikasi Visual. Langkah awal adalah kita ke menu referensi, kita tambahkan CP-nya dulu Bapak Ibu. Klik capaian pembelajaran, kemudian barangkali sudah ada, kita cek dulu aja capaian pembelajarannya, pilih tingkat, kemudian pilih kelasnya. Nah, kita cek di sini, kita cek mapelnya. Nah, apakah sudah ada? Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa menambahkan. Nah, dengan cara klik tambah data, pilih tingkat kelasnya, kelas 10, rombelnya 10 DKV, mata pelajarannya ini ya, Dasar Desain Komunikasi Visual. Elemennya silahkan tambahkan elemen yang Bapak Ibu ingin inputkan pada capaian pembelajaran. Nah, contohnya saya sudah punya elemen ini, profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang DKV. Copy aja, pastekan di sini. Kemudian deskripsi CP-nya, kita lihat deskripsinya, masukkan aja ini kanan, copy, kemudian taruh di deskripsi. Nah, kalau sudah, klik simpan. Oke. Nah, pada capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa menambahkan lagi kalau memang belum ada, tapi kalau sudah ada bisa dipakai. Kalau sudah, kita masuk ke menu tujuan pembelajaran untuk menginputkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajarannya. Caranya adalah klik tambah data, pilih tingkat kelas, ini kelas 10, kemudian rombelnya 10 DKV, mapelnya Dasar Desain Komunikasi Visual, kemudian pilih CP-nya. Nah, CP ini yang tadi Bapak Ibu masukkan. Tadi saya memasukkan yang teknopreneur. Nah, ini sudah masuk, tinggal diklik. Nah, kalau sudah tampil tampilan seperti ini, tinggal klik unduh template. Ini ya, klik keep. Kemudian kita buka foldernya. Ini filenya, template TP mata pelajaran Dasar Desain Komunikasi Visual kelas 10. Kita buka Excelnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran ini, ya. Capaian pembelajaran yang Bapak Ibu input sebelumnya. Kemudian di sini Bapak Ibu menginputkan TP-nya atau tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini ada dua.
Jadi ini menyesuaikan Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan yang Bapak Ibu mampu. Kebetulan punya saya ini ada 2 TP untuk capaian pembelajaran profil Teknopreneur. Kita masukkan aja di sini. Kemudian yang satunya masukkan sini. Nah, kalau sudah tinggal disimpan Bapak Ibu. Ya, file, save. Nah, kalau sudah tinggal Bapak Ibu tutup. Kalau sudah ditutup, kita kembali lagi ke aplikasi Airport. Nah, ini tadi kita sudah mengunduh template, sudah mengisi TP-nya, sudah di save, kemudian klik browse. Kita cari tadi lokasi, nah ini lokasi template TP-nya. Klik, kemudian open. Nah, sampai muncul keterangan data tujuan pembelajaran ATP berhasil disimpan. Klik OK. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, mapelnya dasar desain komunikasi visual sudah ada rombelnya. Ini sudah ada capaian pembelajaran atau KD-nya. Kemudian, nah di sini ada tujuan pembelajarannya. Tadi saya menginputkan 2 TP, yaitu di sini memahami deskripsi pekerjaan dan memahami deskripsi sifat dan spesifikasi. Nah, kalau sudah, jangan lupa di mapping Bapak Ibu. Kebetulan untuk mata pelajaran ini, dasar desain komunikasi visual, hanya ada di kelas 10 DKV. Jadi saya tidak perlu mapping ulang. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar misalnya matematika untuk kelas 10 DKV, 10 TJKT 1, 2, dan 3, dan seterusnya, Bapak Ibu tinggal klik aksi, kemudian mapping rombel. Pilih tingkat kelasnya, kelas 10 misalnya, rombelnya apa. Kalau Bapak Ibu tidak mapping kelas, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan penilaian pada kelas tersebut. Jadi ini harus diperhatikan, jangan lupa untuk mapping kelasnya. Kalau sudah menambahkan TP kemudian mapping kelas, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke penilaian. Masuk ke nilai akademik, kemudian pilih yang nilai akhir, pilih menu nilai akhir. Di sini Bapak Ibu pilih tingkat kelasnya, kelas 10, rombelnya yang reguler. Ini mapel reguler. Kalau yang Bapak Ibu guru yang mapel pilihan, silahkan pilih yang mapel pilihan. Jadi nanti disesuaikan saja. Reguler, rombelnya 10 DKV. Mata pelajarannya dasar desain komunikasi visual. Bentuk nilai, pilih yang nilai akhir. Nah, sampai muncul untuk unduh template nilai akhir. Klik unduh template. Nah, di sini tinggal klik keep aja Bapak Ibu sampai selesai terdownload dan buka folder. Ini dia. Kita buka filenya. Enable editing. Ini adalah template untuk nilai akhir Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu isikan untuk nilai akhir masing-masing siswa. Di sini ada nilai akhirnya, kemudian ketercapaian kompetensi. Nah, ketercapaian kompetensi kalau tercapai silahkan diisi angka 1. Kalau tidak tercapai silahkan diisi angka 0. Seperti itu Bapak Ibu. Karena saya tadi di mapel ini ada 2 TP, jadi di deskripsi tujuan pembelajarannya ada 2 kolom. Kolom pertama dan kolom kedua. Jadi per siswa ada 2 kolom tujuan pembelajaran. Misal saya inputkan dulu nilainya dari ini buat contoh aja ya Bapak Ibu. Sorry kelebihan. Nah, kemudian misalnya ini tercapai, yang ini enggak, ini tercapai, ini enggak. Ini buat contoh saja. Nah, tinggal di copy aja sampai bawah.
Nah, ini sudah. Kalau sudah mengisi nilai akhir dan juga ketercapaian kompetensinya, klik simpan Bapak Ibu, klik file, kemudian save. Kalau sudah, kita close untuk template nilainya, kemudian kita kembali ke aplikasi rapot. Nah, ini kita klik browse, kita cari file yang tadi. Nah, ini template nilai akhir mata pelajaran dasar desain komunikasi visual, kemudian klik open. Kita tunggu sampai ada notifikasi berhasil, nilai akhir berhasil disimpan, klik OK. Kita coba cek apakah sudah masuk. Kelas 10 reguler, kemudian 10 DKV dasar desain komunikasi visual, nilai akhir. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat nilai akhir sudah masuk semua, ketercapaian kompetensinya juga sudah masuk. Kita bisa dilihat di sini, kita bisa lihat di sini. Kalau tadi kita mengisikan angka 1, berarti TP-nya, ketercapaian kompetensinya tercapai. Kalau angka 0, tadi kita sempat menginputkan angka 0, ketercapaian kompetensinya tidak tercapai pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah input nilai akhir, jangan lupa Bapak Ibu harus ke menu capaian kompetensi. Ini biasanya banyak yang lupa. Kenapa? Kalau tidak ke menu capaian kompetensi, maka deskripsinya tidak akan tampil Bapak Ibu pada rapot siswa, ya. Jadi klik capaian kompetensi, pilih tingkat kelasnya, rombelnya reguler, kemudian 10 DKV, mapelnya dasar desain komunikasi visual. Kita lihat di sini. Nah, ini yang membedakan ketercapaian kompetensinya. Kalau ada yang angka 0, pasti di sini ada deskripsi perlu ditingkatkan dalam TP-nya apa itu. Kalau sudah tercapai semua atau kita ngisinya tadi angka 1 semua, maka deskripsi ketercapaian kompetensinya ada di sini, ya, kompetensi yang sudah dicapai. Jadi seperti itu. Kemudian kita scroll sampai bawah Bapak Ibu sampai kita menemukan tombol simpan. Ini penting. Kalau kita tidak menyimpan ketercapaian kompetensi, maka pada deskripsi rapot siswa tidak akan muncul. Coba ya, ini saya belum menyimpan. Kita cek di beranda, kemudian ke desain, ini dasar desain komunikasi visual, klik detail. Nah, capaian kompetensinya masih kosong karena kita belum menyimpan capaian kompetensi. Oke, langsung saja kita simpan nilai akademik, kemudian pilih menu capaian kompetensi. Kelas 10, jenis rombelnya reguler, rombelnya 10 DKV, pilih dasar desain komunikasi visual. Kita scroll sampai bawah dan klik simpan. Nah, sampai ada notif berhasil, capaian kompetensi berhasil disimpan. Oke, kita cek pada beranda apakah sudah muncul. Ini ya, klik detail. Nah, capaian kompetensinya sudah muncul Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk menyimpan capaian kompetensinya. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk tutorial input nilai pada aplikasi eRapot SMK Kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.